Nama perusahaan Anda berubah atau kantor Anda pindah tempat, maka harus melakukan revisi sertifikat DJID. Setelah penerbitan sertifikat DJID produk telekomunikasi Bapak Ibu, maka semua datanya itu sudah tercantum atau sudah terekam dalam akun e-sertifikasi DJID Bapak Ibu, termasuk nanti di OSS. Jadi nomor sertifikat yang tertera dalam produk Bapak Ibu itu juga akan berisikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan oleh DJID untuk melakukan verifikasi terhadap produk-produk telekomunikasi yang ada di Indonesia. Karena itu data-data tersebut sangat penting sebagai informasi untuk DJID. Jadi kalau misalnya ada perubahan, maka diperlukan untuk mengupdate informasi tersebut. Salah satunya adalah untuk melakukan revisi sertifikat DJID. Dalam regulasi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo nomor 3 tahun 2024 tentang sertifikasi produk telekomunikasi, tepatnya di pasal 22 ayat 1 dijelaskan bahwa pemilik sertifikat wajib mengajukan perubahan data administrasi sertifikat dalam hal terdapat perubahan data administrasi sebagai berikut. Yang pertama adalah nama pemilik sertifikat dan atau alamat pemilik sertifikat. Artinya, jika nama perusahaan Bapak Ibu selaku pemegang sertifikat DJID itu berubah, atau jika kantor Bapak Ibu itu pindah tempat, maka harus dilakukan revisi sertifikat DJID. Untuk melakukan revisi sertifikat DJID ini, yang pertama-tama tentu saja Bapak Ibu perlu melakukan perubahan data yang ada di OSS perusahaan Bapak Ibu. Nah, nantinya nomor induk berusaha atau NIB perusahaan Bapak Ibu itu juga akan terupdate. Meskipun tidak mengubah NIB tersebut, tapi data-data di dalamnya akan ikut diperbaharui. Selanjutnya Bapak Ibu akan melakukan revisi sertifikat DJID ini juga di akun OSS tersebut. Setelah mengajukan permohonan PB UMKU yakni sertifikasi DJID, maka Bapak Ibu akan diarahkan masuk untuk ke akun e-sertifikasi DJID. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa melihat di dokumen sertifikat. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih sertifikat yang mau direvisi. Setelah itu tinggal pilih revisi sertifikat. Setelah masuk ke kolom revisi sertifikat, maka Bapak Ibu akan diarahkan untuk mengisi kolom-kolom yang diperlukan. Di sini terdapat kolom terkait data existing dan data yang mau direvisi. Data tersebut tentu saja sesuai dengan ketentuan regulasi, yakni nama perusahaan lama dan alamat yang lama, serta nama perusahaan baru dan alamat yang baru. Setelah itu Bapak Ibu tinggal isi sesuai dengan kondisi perusahaan Bapak Ibu saat ini. Setelah itu tinggal submit permohonan revisi tersebut, maka DJID kemudian akan melakukan peninjauan selama 24 jam. Jika dinyatakan diterima, maka sertifikat DJID Bapak Ibu yang baru itu akan terbit. Seperti yang sudah dijelaskan, ketika Bapak Ibu melakukan revisi sertifikat ini, maka akan terbit nomor sertifikat yang baru. Salah satu yang paling menonjol adalah adanya huruf R di tengah-tengah nomor sertifikat tersebut. Ini menandakan bahwa sertifikat tersebut merupakan hasil revisi dari sertifikat sebelumnya. Dan karena nomor sertifikat tersebut berubah, maka Bapak Ibu juga diwajibkan untuk melakukan pelabelan ulang. Karena itu, selama melakukan revisi sertifikat DJID ini, disarankan untuk tidak dulu melakukan importasi atau melakukan penjualan produk telekomunikasi yang mau diubah sertifikatnya. Setelah nantinya bukti pemasangan label tersebut sudah diunggah, Bapak Ibu barulah bisa melakukan perdagangan seperti sedia kala. Itu tadi penjelasan tentang aturan dan bagaimana cara melakukan revisi sertifikat DJID. Ini penting diketahui karena namanya usaha pasti sangat dinamis. Terkadang kita harus melakukan perubahan nama perusahaan, terkadang kita perlu pindah lokasi atau alamat kantor, dan ternyata itu berpengaruh terhadap sertifikat DJID yang dimiliki oleh produk telekomunikasi Bapak Ibu. Karena jika tidak dilakukan, lalu DJID memeriksa data-data yang ada dari pemohon sertifikasi DJID, yaitu perusahaan Bapak Ibu, dan ternyata data tersebut sudah tidak valid, maka perusahaan Bapak Ibu bisa dikenakan sanksi administrasi yang berlaku. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, atau berbagai teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.